masyarakat. Nah, untuk manajemen organisasi dan sistem penyelenggara makanan ini ada di catering. Jadi kalian usahakan pahami alurnya. Oke. Oke, kita bahas dulu apa sih sebenarnya manajemen organisasi catering, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis catering secara efektif dan efisien. Dan ini semua mencangkup sebagai aspek mulai dari struktur internal hingga operasional sehari-hari. Nah, biasanya manajemen organisasi catering itu kayak struktur kepemilikan. Kalau misalnya di organisasinya itu adalah struktur organisasi. Jadi di setiap perusahaan itu pasti akan ada strukturnya, siapa kepemilikannya dan apa saja. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk struktur organisasi yang ada di catering itu pada umumnya ada si pemilik. Ya, pemilik itu biasanya jadi owner atau manajer utama. Yang kedua, manajemen operasional. Nah, ada beberapa catering yang kalau misalnya skalanya masih kecil itu biasanya merangkap si pemilik melangkap manajer operasional. Tapi kalau memang cateringnya sudah besar atau memang bisa berdiri sendiri itu biasanya pemilik dan manajemen manajemen operasional atau manajer operasionalnya itu berbeda. Ada lagi departemen dapur atau produksi di mana dia terdiri dari koki atau chef, kepala chef, kokinya, staf dapur. Nah, biasanya kepala koki itu yang memegang kendali untuk produksi. Misalnya, eee yang menentukan, menu ini hari apa, menu ini apa, itu si kepala chef. Nah, koki biasanya itu yang memasak. Nah, kepala chef biasanya itu tidak memasak, tapi hanya membantu. Yang memasak adalah koki. Nanti ada lagi yang memotongnya, terus yang nyuci piring dan sebagainya, itu beda. Nah, itu masuk dalam departemen dapur atau produksi. Ada lagi namanya departemen penjualan dan pemasaran, di mana itu adalah terdiri dari manajer penjualan dan manajer pemasaran dan tim penjualan. Kalau bahasa istilahnya departemen marketingnya gitu, karena di catering itu kan menjual ya, menjual jasa kepada klien ataupun menjual produk, yaitu produk itu makanan sehat, makanan dan minuman sehat. Ada lagi departemen keuangan, di mana terdiri dari manajemen keuangan dan staf akuntansi. Ada lagi namanya Departemen Sumber Daya Manusia atau biasanya ini HRD. Kalau biasanya kita kenalnya HRD, di mana beliau inilah atau departemen inilah yang membawahi dan yang eh, apa ya, yang mengatur lah, yang mengatur kepegawaian, menerima pegawai ataupun yang mengevaluasi bagian kepegawaian baik dari dapur, penjualan ataupun bahkan manajemen operasionalnya sendiri. Sampai struktur ada pertanyaan? Cukup? Cukup Ibu. Sampai struktur ada pertanyaan? Cukup Ibu. Cukup ya. Kita lanjut ke aspek-aspek apa saja atau ini merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi yang ada di catering. Pertama, SDM yang handal. Dimanapun tidak hanya catering, kita harus mempunyai SDM yang handal, yaitu karyawan yang berkualitas dan terlatih, terus juga mempunyai mampu bekerja sama dengan tim, memahami standar kebersihan, keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik. Jadi untuk membuat suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar, itu karyawan adalah kuncinya. Jadi si HRD lah yang harus berperan mencari karyawan-karyawan yang baik, yang berkualitas dan serta terlatih. Nah, kalau untuk terlatih kan biasanya di sebuah perusahaan itu akan yang kedua, aspek kualitas produksi. Memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi standar kualitas tinggi. Karena kayak saya menjual produk, yaitu produknya di mana makanan, jadi bagian produksi lah dia harus menjamin kualitas makanannya. Ya, bagaimana rasa, bagaimana tampilan, terus juga bagaimana nanti pada saat penyajian, serta jangan lupa keamanan pangan atau hygiene sanitasinya. Itu merupakan bagian terpenting dalam manajemen organisasi catering. Yang ketiga, keuangan dan administrasi, di mana pengelolaan keuangan yang hemat termasuk penataan harga dan pelaporan yang akurat atau administrasi pembukuan.
itu merupakan bagian dari hal terpenting di organisasi manajemen atau di organisasi manapun. Kayak inventaris, biasanya bagian gudang. Nah, di bagian gudang itu harus tahu makanan mana atau bahan-bahan apa saja yang kurang atau yang lebih, terus kualitasnya gimana, expirednya berapa. Nah, itulah yang berperan itu adalah bagian administrasi. Ada lagi namanya manajemen inventaris, di mana pengelolaan bahan baku yang efektif untuk menghindari pemborosan dan memastikan ketersediaan pasok. Karena kita di dunia produk makanan, jadi kita harus atau manajemen inventarisnya itu harus berjalan. Ya, itu biasanya bekerja sama dengan bagian administrasi. Di mana apa Bu manfaatnya? Yaitu supaya bahan-bahan kita bisa mengelola bahan-bahan itu secara efektif dan tidak mengeluarkan budget banyak. Ini adalah 4 aspek penting yang harus dan berjalan lancar di manajemen organisasi catering. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Ibu. Kita lanjut ke sistem penyelenggaraan makanan catering, yaitu adalah serangkaian kegiatan struktur yang mencakup seluruh proses produksi dan penyajian makanan mulai dari perencanaan hingga pendistribusian bahkan hingga sampai ke konsumen. Tujuan utamanya udah pasti menghasilkan makanan yang berkualitas baik, aman, efisien sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi di sebuah catering atau di perusahaan catering atau perusahaan makanan itu sistem penyelenggaraan makannya itu harus tertata atau terstruktur dari bagian eh, jangankan dari produksi pada saat pemesanan, terus penerimaan, terus juga habis itu produk pengolahan, produksi, penyajian. Nah, itu harus berjalan sebaiknya dengan baik. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, ini tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan makanan. Kalau kita udah ngomongin penyelenggaraan makanan, seharusnya kalian mulai review kembali mata kuliah dasar kuliner, MIJP, apalagi? Apalagi coba yang berhubungan dengan ini nih. Ayo, masih ingat nggak? Zikri, udah pulang Zikri? Ya, Lia? Bu. Lia udah pulang Lia? Sudah, Ibu. Jik? Aman Jik? Jikri? Aman, Bu. Jikri? Ya, halo? Nah, Jikri, coba Ibu mau tanya, kalau udah ngomongin soal penyelenggaraan makanan, mata kuliah apa yang harus kita review? Yang harus kita ingat kembali nih? Itu, Bu, yang tadi. MIJP, Apa sebutin? Terus, dasar kulinari. terus, Lagi ya. ini baru ke desa sebulan udah lupa. Apaan? Kewirus bukan sih, Bu? Nah, kewirausahaan, keamanan pangannya, hygiene sanitasinya, itu semua harus kalian review kembali ya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu tahapan-tahapan yang ada dalam sistem penyelenggaraan makanan. Pertama, perencanaan menu ya. Perencanaan menu di mana kita harus menentukan jenis menu yang akan kita tawarkan kepada klien. Ya, kayak menunya apakah jenisnya prasmanan, box, atau kotakan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tetapkan. Yang kedua, pertimbangkan preferensi pelanggan. Tema acaranya, kebutuhan si pelanggan itu apa, terus tren kuliner kekinian. Ya, nanti di catering-catering kalian itu yang nanti akan tempatin kalian itu ada beragam sepengetahuan saya ya. Ya kayak salah satu contohnya My Meal Catering itu biasanya dia membuat ada beberapa klien yang kebutuhan diet khusus. Nanti kalian bisa pelajari ya. Jadi ada klien yang minta penurunan berat badan, ada klien yang meminta membentuk otot, ada klien yang minta untuk pokoknya macam-macam karena setiap jenis catering itu punya keunikannya masing-masing dan punya ciri khasnya masing-masing.
Selanjutnya di perencanaan menu ada perencanaan porsi standar untuk memudahkan perhitungan kebutuhan bahan dan biaya. Kalau udah ngomongin porsi standar, kita mengacu kemana? Ayo, kita punya punya acuan porsi standar loh. Masih inget nggak? Satu porsinya nasi berapa gram? Satu. Berapa? Satu porsinya nasi. 100, Ibu. 100. Satu porsinya lauk hewani. 40. 40 sampai 50. Satu porsinya sayuran. 100. 100. Pakai kuah atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu review-review lagi. Nanti kalau misalnya di rumah sakit, di catering ditanyain porsi yang satu porsinya, masa kalian nggak inget? Jangan bikin malu deh, ya. Nah, itu kalian review lagi. Variasi menu agar tidak monoton. Ini merupakan salah satu tugas juga kalian nanti di catering. Jadi di catering itu kalian ada berbagai macam tugas yang harus kalian laksanakan selama 2 minggu dan 1 minggunya itu adalah pelaporan. Nah, bukan salah satu. Salah satunya adalah modifikasi menu. Ya, jadi kalian nanti ambil satu menu dari catering tersebut, terus kalian modifikasi. Terus, tapi sebelum modifikasi, kalian juga harus menilai kepuasan dari makanan si catering tersebut. Udah tahu kan kuesioner kepuasan gimana? Cari tahu ya. Oke, itu tahapan pertama. Tahapan kedua adalah perencanaan kebutuhan bahan makanan. Apa? Menghitung jumlah dan jenis bahan baku yang diperlukan berdasarkan menu dan jumlah porsi. Masih ingat cara ngitungnya? Masih ingat nggak? Menghitung jumlah dan jenis bahan baku yang diperlukan berdasarkan menu dan jumlah porsi. Ya, jadi kalau acuannya apa nih? Lempar teh. Halo, masih ada? Masih aman? Aman, Ibu. Aman nggak? Aman ya. Lempar tadi nggak tahu kenapa. Oke ya. Tadi perencanaan kebutuhan bahan makanan, menghitung jumlah dan jenis bahan baku. Kalian harus pelajari kembali bagaimana cara menghitung kebutuhan yang diperlukan. Misal nih nanti ada si catering tersebut sedang melayani 100 customer gitu kan. Nah, berapa ikan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 100 itu. Nah, itu kan harus tahu bagaimana cara perhitungannya. Ya, coba mulai direview-review lagi sebelum tanggal 4 dimulai. Yang selanjutnya menentukan spesifikasi kualitas bahan makanan. Kalian juga harus tahu terkait spesifikasi kualitas makanan. Contohnya nih, untuk beras yang baik itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Rang, eh, siapa sih cowoknya itu kan ada 3, Zikri, eh Rangga ya bener nggak? Rangga, terus Andika, Andika, Bu. Andika ya Andika, bener kan 3 ya? 3 apa 4 sih? Satu lagi yang ngurus tinggi. 3, Saya Bu. Andika sama Jikri sama saya doang, Bu. Oh 3 doang. Oh kalau si Raffi mah di angkatan, dia kan Zikri, Rangga, Andika ya? Dosennya 23, Bu. Oh si itu mah 23 ya. Coba ibu mau tanya, sama cowok-cowok tiganya ibu nih ya. Dika, spesifikasi beras yang baik. Dik, spesifikasi beras yang baik, Dik. Eh, nggak ada kutunya, Bu. Oke, nggak ada kutu. Terus Terus, warnanya bersih.
Nggak, Warnanya bersih. ya Terus putih, nggak ada kecoklatan juga. warnanya putih, tidak ada kecoklatan. Bentuknya gimana? Kalau patahan, kalau misalnya berasnya patah-patah itu masuk berasnya bagus atau tidak? Tidak Ibu, nggak Nah, apa, nggak boleh jadi patah. kalian mesti bersih, tidak berpatah, warnanya putih, terus tidak bau, tidak ada kutu. Nah, jadi kalian mulai review lagi spesifikasi bahan makanan yang berkualitas. Jadi nanti ketika ditanya nih sama orang cateringnya, Bang, untuk pilih beras yang bagus gimana Bang? Atau kalau enggak buah batu gimana? Jadi kalian lidah tidak kosong-kosong banget ya. Tahapan yang ketiga yaitu pengadaan atau pembelian bahan makanan. Memilih pemasok yang terpercaya dan berkualitas. Kita harus tahu atau bahkan biasanya sih catering itu udah punya vendor, udah punya mitra, jadi udah tahu langganan belanja di mana. Melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan jadwal. Nah, kalau di pemesanan rumah sakit, catering itu beda. Kalau rumah sakit mengacu pada untuk kebutuhannya jumlah Pasien, Bu. pasien. Rumah sakit mengacu pada jumlah pasien, tapi jangan lupa plus minusnya. Kalau catering biasanya itu mengacu pada jumlah klien. Nah, biasanya satu satu catering itu bisa melayani berbagai tempat mitranya mereka. Bisa ada yang satu pabrik, misalnya melayani 5 pabrik, bisa satu pabrik 1.000, bisa satu pabrik 500. Itu tergantung kontrak mereka di awal. Selanjutnya melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal. Ya jadwal itu biasanya sesuai dengan siklus. Tapi jangan heran kalau misalnya Bu di catering saya nggak ada Bu siklus menu gitu kan. Itu balik lagi ke kebijakan si catering. Tapi biasanya semua catering itu pasti punya siklus menu. Kenapa? Ya tadi untuk mempermudah pemesanan, untuk mempermudah menentukan penawaran kepada klien itu biasanya dengan siklus menu. Penerimaan bahan makanan. Pemeriksaan kualitas, kuantitas, dan kesesuaian dengan pesanan pada saat bahan tiba. Ini tugas juga ada di rumah sakit dan juga ada di catering. Dan biasanya ini yang dilakukan oleh ahli gizi bagian pemesanan. Jadi biasanya pagi-pagi tuh si vendor untuk bahan makanan datang. Kalianlah yang bertugas untuk ngecekin sesuai enggak dengan pesanan, timbangannya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Ya, jangan heran ketika di rumah sakit ada shiftingnya. Bahkan di catering juga ada shiftnya kok. Ada paling pagi itu biasanya jam 5 subuh. Jadi ya kalian wayahna harus datang di rumah sakit sebelum jam 5. Karena biasanya untuk QC makanan pagi ke pasien ataupun pengiriman makanan pertama ke klien yaitu pagi hari. Gitu ya. 3 tahapan ini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Udah bisa review lagi pelajaran-pelajaran yang dulu? Aman? Ya, kita lanjut ya. Nah, tahap selanjutnya itu penyimpanan bahan makanan. Jangan lupa semua bahan yang tadi udah diterima juga disimpan. Penyimpanan bahan makanan sesuai dengan standar keamanan pangan. Suhu, kelembapan, wadah untuk menjaga dan mencegah kontaminasi. Pisahkan bahan makanan mentah dengan matang. Ya, kalau daging harusnya taruhnya di mana? Freezer. Di freezer. Oke, daging di freezer, sayuran di chiller ya, jangan lupa. Terus metodenya itu ada 2, first in, first out, sama dari expirednya. Jadi nanti ketika kalian di bagian gudang atau di bagian inventaris, kalian jangan lupa pada saat penyimpanan itu kalian bisa menggunakan first in, first out atau lihat dari expirednya. Biasa ya kalau lihat dari expired itu bahan makanan kering kayak susu, terus juga gula, yang ada tangan-tangan expired kemasan. Jangan lupa ya, nanti kalau ditanya, coba Bang, sistem penyimpanan ada berapa? Itu pasti akan ditanya. Oke? Selanjutnya,
Penyampaian pengolahan makanan, persiapan, pencucian, pemotongan, penimbangan bahan, pengolahan yaitu memasak makanan sesuai dengan resep dan standar, terus mengutamakan kebersihan dan sanitasi selama proses pengolahan, persiapan personal hygiene yang ketat oleh staf dapur. Jangan banyak ngobrol kalau ketika kalian tugas di dapur. Ya, pakai APD yang lengkap, pakai seragam hitam, masker jangan lupa. Ya, kalau pada saat proses produksi, apapun prosesnya, kalau tidak penting-penting banget, jangan ngobrol. Paham ya? Oke, kita tahap selanjutnya yang keenam yaitu pemorsian dan pengemasan. Ya, pastikan porsi sesuai dengan standar. Biasanya kalau cateringnya personal, itu biasanya sebelum kalian masukin, kalian harus nimbang. Ya, jadi kalau misalnya kliennya 100, ya kalian nimbangin 100. Jadi harus memang benar-benar sesuai dengan porsi. Ya, jadi kalian harus hafal standar pemporsian. Ingat ya, beratnya berat matang, bukan berat mentah. Oke, masih paham penyusutannya? Ya, kalau misalnya ikan mentah 40, nanti jadinya biasanya berapa? Itu berapa persen? Ya, biasanya berapa persen? Misal nih, kalian tadi kan ada perhitungan kebutuhan. Kalian itu mesennya untuk perhitungan kebutuhan berat matang atau berat mentah? Mentah, Ibu. Mentah ya. Kalau misalnya yang standar porsi di kita itu matang atau mentah? Ada yang di buku, kan ada buku hijau ya, kalau nggak salah ya, yang buku hijau yang ada gambar-gambarnya. Itu matang apa mentah? Tadi yang disebutin 140 gramnya ikan itu matang apa mentah? Matang. Matang ya. Berarti mentahnya pesan berapa? Lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede. Ya, lebih gede ya. Ingat ketika pengolahan itu akan ada penyusutan. Jadi nanti ketika kalian disuruh, tolong dong hitungin pemesanan untuk besok. Kalian ingat ya kalian pesan itu berat mentah bukan berat matang. Kalau kalian pesan berat matang itu akan makin kecil. Ingat ya. Tadi sampai mana pemorsian ya pasti porsi sesuai dengan standar. Pengemasan makanan yang menarik, hygiene dan aman pada saat distribusi. Atau kalau misalnya kan biasanya kalau catering itu dari tempat ke tempat, bukan cuma dari ruangan ke ruangan gitu kan. Kalau rumah sakit kan cuma dari ruangan ke ruangan ya. Kalau catering itu biasanya dari tempat ke tempat. Jadi pastikan pengemasan yang dilakukan itu aman, terus juga hygiene atau bersih sama menarik. Biasanya kalau di catering itu si customer itu ngelihat tampilannya dulu. Kan ada ibarat pepatah dari mata turun ke perut gitu ya. Nah, kalau misalnya tampilan sudah menarik, itu insya Allah makanan yang kita konsumsi itu pasti akan habis gitu ya. Jangan lupa, pelabelan yang jelas jika diperlukan. Hati-hati kalau ada di catering itu customernya yang banyak tidak-tidaknya. Jadi sebaiknya untuk customer-customer tertentu atau klien-klien tertentu itu kasih label yang jelas. Misal nih, Zikri, kliennya namanya Zikri, tidak ayam, tidak kol, tidak kembang kol. Nah, kalian harus memberikan makanan sesuai dengan yang diminta customer. Biasanya kalau misalnya ada sedikit kesalahan, misalnya Zikri nggak ayam, tapi Zikri dikasih ayam, itu biasanya si customer akan komplain gitu ya. Jadi nanti ketika kalian diminta bantu di catering, pengemasan, kalian harus perhatikan label yang ada di kemasan tersebut. Biasanya dia ada labelnya kok, misalnya ada kayak Nutrifek khusus atau apapun itu. Ya, jadi perhatikan makanannya dari informasi tersebut. Oke, selain informasi itu tadi informasi alergi, terus tanggal produksi itu biasanya tersimpan di label. Itu tahap 6. Kita masuk ke tahap terakhir yaitu pendistribusian dan penyajian di mana
Pendistribusian itu biasanya pengiriman makanan ke lokasi secara tepat, waktu dengan menjaga suhu yang berkualitas. Terus penataan dan penyajian makanan di lokasi untuk prasmanan atau buffet sesuai dengan standar etika. Dan pelayanan oleh staf penyaji yang ramah dan profesional. Nah, biasanya kalau dari catering itu ada dua jenis. Ada catering yang diabokan. Tadinya kan di awal kita udah bahas ya kalau tergantung jenis pesanannya. Ada yang box, ada yang prasmanan. Kalau ketika prasmanan, bagaimana cara kita mengemas makanan tersebut ketika datang di lokasi itu masih dalam keadaan suhu dan kualitas yang baik. Ya, itu tempatnya harus kalian perhatikan. Dan pada saat penyajian pula, biasanya itu pemesanan itu beserta tempat atau beserta apa sih namanya yang buat kalau di prasmanan kan ada tempatnya atau ada apapun itu. Nah, biasanya itu plus itu penyewaannya terus kalian bantu untuk menyajikan. Ingat penyajiannya itu dan penataannya itu harus sesuai. Biasanya kalau kalian lihat nih di catering-catering itu habis nasi sebelahnya apa? Kalau kondangan-kondangan tuh habis nasi sebelahnya apa? Daging, Bu. Ya, lauk hewani ya, nasi, lauk hewani itu biasanya sayuran. Nah, penataan-penataan itulah yang harus kalian pelajari. Jangan nasi tiba-tiba buah atau jangan nasi tiba-tiba kerupuk, yang gitu. Jadi penataan-penataan itulah yang harus kalian perhatikan pada saat penyajian di prasmanan atau buffet. Oke? Satu hal yang tidak kalah penting SDM. Siapa yang melayani dan stafnya ramah. Jadi pilihlah staf-staf yang memang profesional. Contohnya kalau misalnya di catering-catering itu kan biasanya sama pramusajinya ya, kita bilanglah pramusaji. Kalau di rumah sakit bilang pramusaji, kalau di catering itu penamaannya beda-beda. Jadi sediakanlah pramusaji yang memang profesional, ramah, nggak jutek. Biasanya orang kalau makan ditemenin apa dilayani sama orang jutek itu udah males banget ya. Jadi usahakan pada saat nanti kalian posisinya di HRD, pilihlah karyawan-karyawan yang berkualitas yaitu ramah, profesional. Itulah 7 tahapan untuk penyelenggaraan makanan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Perencanaan. Perencanaan menu. Yang kedua, Perencanaan kebutuhan bahan rencana kebutuhan. Tiga, Pengadaan pembelian bahan makanan. mengenai pembelian makanan. Yang keempat, penyimpanan bahan makanan. Yang kelima, persiapan dan pengolahan makanan. Yang keenam, pemorsian. Yang ketujuh, terakhir pendistribusian dan penyajian. Ya, itu 7 tahap dalam sistem penyelenggaraan makanan. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Naz. Kan waktu itu tuh saya pernah ke catering gitu ya, Bu. Nah, di sana tuh ditanya em, untuk kalau misalnya dia tuh kan prasmanan gitu. Kalau misalnya disajiin tuh em, jangka waktunya berapa lama sampai makanan itu tuh masih layak dimakan gitu. Itu kan 6 jam ya, Bu. Nah, terus cateringnya tuh nanya lagi, tapi kalau misalnya pakai tempat yang ada pemanasnya gitu, berpengaruh nggak si jangka waktu untuk makanan itu masih layak dikonsumsi itu gimana ya, Bu? Gini, Biasa. oke, biasanya memang salah satu alternatif untuk itu yang tadi pakai tempat yang memang tahan panas ataupun biasanya kalau di prasmanan tuh ada suhu apinya gitu ya kalau kalian lihat. Tapi kalian lihat lagi kualitas makanan itu dari aslinya, maksudnya dari misalnya dari baunya sudah berubah atau tidak, terus juga warnanya berubah atau tidak, rasanya. Nah, kalau itu semua udah berubah berarti itu memang sudah tidak layak. Bahkan kalau misalnya dari awalnya kualitas bahan makanannya sudah tidak baik, ya itu sejam 2 jam pun itu udah akan berasa, udah akan ada perubahan bau, udah akan ada perubahan warna bahkan, dan itu udah bisa terlihat. Jadi bukan kita mematokkan misalnya nanya nih dari kita naruh itu berapa lama? 6 jam gitu, biasanya 6 jam. Tapi kalian balik lagi ke lihat si makanan tersebut. Kalau misalnya belum 6 jam makanan tersebut udah berubah warna, udah berubah rasa, udah berubah bentuk, itu berarti makanan tersebut sudah tidak layak untuk disajikan ke klien ataupun customer. Gitu ya. Jadi nanti kalian jaga-jaga nih, tugas kalian juga sebagai ahli QC. Ketika si orang dapur masak, kalian jangan langsung bungkus. Ya, jangan langsung taruh di kemasan.
tugas kalian lah yang kalian harus cicipin dulu. Jadi istilahnya kalian jadi garda terdepan. Kalau keracunan ya kalian duluan lah yang keracunan, istilahnya kayak gitu. Ya, jadi jangan memberikan makanan ke klien ketika kalian pun tidak pernah tahu rasanya. Ya, itu salah satu tugas kita ahli gizi sebagai QC. Ingat ya, lebih mendingan kalian yang keracunan di situ daripada klien kita yang keracunan. Itu akan lebih berbahaya. Ya, jadi pastikan ketika nanti kalian ada di bagian ahli gizi QC, kan yang memasak memang pihak dapur, yang tadi bagian produksi ya. Tapi tetap yang menjaga kualitas itu kalian. Ketika misalnya kalian sebelum packing, sebelum coba kalian tidak kalian meminta, Pak, ini udah nggak baik nih Pak. Ini rasanya kok asem ya? Asem dari mana? Pakailah komunikasi dengan bahasa yang bagus. Pak, kok asin ya Pak? Gitu, bisa nggak Pak tolong diperbaiki? Karena ini customernya rendah garam atau memang tidak suka asin dan lain sebagainya. Itu kalian berhak meminta itu. Paham ya? Jadi tidak berpatokan 6 jam atau bagaimana. Enggak, tapi lihat lagi atau balik lagi ke kondisi makanan. Paham? Aman? Baik, Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu. Nans. Ya, Ibu. Terima Oke, kasih, bisa Bu. kita lanjut? Oke, nih sesi pengembangan bisnis ya. Jadi pengembangan bisnis catering adalah upaya strategi untuk meningkatkan pertumbuhan profitabilitas dan jangkauan pasar. Ini melibatkan identifikasi peluang baru, inovasi, dan peningkatan efisien operasional. Jadi kalian tuh sebagai pemilik, bagaimana cara kalian mengembangkan bisnis kalian, terutama catering. Ya, kita kan maunya, harapannya punya dong ya, perusahaan sendiri atau perusahaan makanan atau catering sendiri. Jadi posisikan diri kalian sebagai pemilik yang bagaimana cara pengembangannya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa strategi yang mungkin bisa digunakan dalam strategi pengembangan bisnis catering. Pertama, riset dulu pasar dan penentuan target pasar. Gimana tuh, Bu? Pahami kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Contoh, kalau kita mau buat catering di lingkungan kita, kalian baca lingkungan kita butuh apa? Ya, misal nih lingkungan kita itu banyak TK, gitu kan, banyak TK, banyak daycare atau banyak apa. Berarti kan kita mengusahakan atau kita membuat makanan sehat untuk anak, gitu ya. Logikanya kalau baca riset pasar. Yang kedua, menentukan segmen pasar yang ingin dituju. Misal, catering pernikahan, catering corporate, catering diet, catering harian, catering acara khusus. Hal ini akan mempengaruhi jenis menu. Karena jenisnya menunya beda-beda dong. Kayak misalnya buat catering diet, berarti kan itu sesuai dengan kebutuhan si klien. Ya misalnya diet RG, diet jantung, diet purin dan lain sebagainya. Kalau catering harian berarti kan itu dengan rasa harian dan dengan biasanya menu-menu harian yang memang sudah terbiasa dan dikenal. Nah, kalau catering khusus tergantung pesanan klien. Contoh misalnya si catering khusus itu si klien minta dibikinin makanan-makanan tradisional yang memang tidak setiap hari keluar. Nah, itu catering khusus ya. Itu harus kita tentukan dulu segmen pasar kita siapa. Misalnya kita biasanya, atau cewek-cewek ini biasanya seneng tuh ya sama yang perintilan-perintilan anak kecil, yang bikin menu anak kecil, kids meal. Nah, berarti target kita memang anak-anak gitu. Yang selanjutnya menganalisis kompetitor kita untuk menemukan keunggulan kompetitif. Jadi ketika kita sudah tahu segmen kita apa, terus juga lingkungan kita butuh apa, ingat bandingin sama yang udah ada. Banyak dong catering-catering sekarang yang udah seliweran tuh kan di mana-mana. Kita kalau ngambil contoh Yellowfit sama beberapa kompetitor itu kita harus bandingin misalnya kita mau buat sejenis Yellowfit, berarti kompetitor kita kan berarti Yellowfit. Nah, kita lihat nih Yellowfit itu keunggulannya apa? Dia pakai Nutrifect nggak? Misalnya, oh dia nggak pakai, berarti kita bisa nih pakai Nutrifect. Jadi kita ngambil kelemahannya mereka untuk menjadi keunggulan kita. Misal Yellowfit udah pakai Nutrifect nih, apa yang belum ada di Yellowfit?
Misal ini mah ya, gitu kan. Nah, itu namanya menganalisis kompetitor untuk menemukan keunggulan kompetitifnya. Yang kedua, inovasi menu dan produk. Ingat, kita itu manusia kadang bosen dengan menu-menu itu-itu saja. Jadi kita harus bisa menginovasi menu dan produknya apa. Pertama, mempertahankan kualitas menu utama yang sudah ada. Pasti di sebuah catering itu ada menu andalannya lah. Nah, itu harus kita pertahankan. Jangan sampai kita sudah dikenal dengan rasanya enak, sehat, berkualitas, tapi itu kita tidak bisa mempertahankan karena banyaknya klien yang datang ke kita. Justru itu yang akan membuat catering kita hancur kalau kita tidak bisa mempertahankan itu. Selanjutnya, mengembangkan resep baru atau variasi menu yang unik dan menarik. Sekarang kan banyak ya media-media sosial yang bisa kita pelajari terkait bagaimana cara variasi menunya biar unik dan menarik, terus cara resepnya juga bagaimana. Saya rasa itu jauh lebih mudah sekarang. Yang ketiga, menawarkan pilihan menu yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan permintaan klien. Bisa menu custom, pilihan makanan sehat, atau sesuai tema acara. Contoh nih, kalau kalian sudah menentukan segmen kalian atau target kalian misalnya catering sehat gitu kan. Catering sehat kalian tidak bisa saklek. Misalnya nih ada klien kalian ketika menu kalian ayam tapi ada klien kalian gak suka ayam. Itu kalian harus fleksibel. Oh baik Bu, nanti untuk ayamnya hari ini menu kita ayam Bu. Ya Mbak nggak suka ayam. Oh baik Bu, Ibu bisa bisa kita ganti kok Bu. Ibu bisa sukanya apa? Jadi nggak bisa saklek ayam ya ayam itu nggak bisa kalau di dunia makanan apalagi di perkateringan. Ya jadi kita yang harus mengikuti klien. Ingat klien atau pembeli adalah apa? Raja. Kalau pembeli itu adalah raja. Jadi kita sebisa mungkin kalau memang kita bisa menyanggupi atau bisa merubahnya. Jadi fleksibel lah sebagai pengusaha. Ya, habis itu melakukan trial produksi menu baru sebelum diluncurkan. Ini yang biasa kita lakukan ya, kayak di UKWU kemarin trial dulu gitu kan sebelum kita jual ya kan, kita cobain dulu. Jadi kita trial sebelum menu kita ditawarkan kepada klien. Ini strategi kedua. Strategi ketiga, pemasaran dan promosi efektif. Nah, kalian lebih jago lah ya nih masalah pemasaran dan promosi efektif kayak bisa media sosial, website atau apapun lah, terus platform pemesanan online, kemitraan strategis, terus program loyalitas dan promosi serta pemasaran perusahaan dari mulut ke mulut. Nah, biasanya kalau catering tuh dari mak-mak tuh biasanya dari mulut ke mulut kalau catering rumahan. Tapi kalau misalnya catering khusus biasanya dia media sosial yang kencang. Kalian bisa selancar lah di media sosial catering-catering sehat yang sekarang udah seliburan di media sosial yang menawarkan mereka ada harga, ada yang program yang mereka tawarkan dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari ya pemasaran dan promosi efektif. Yang keempat, peningkatan pelayanan pelanggan. Aku lagi. Udah ada Ibu. Udah, Nah ya, kita lanjut ke apa nih? Peningkatan pelayanan pelanggan. Memberikan layanan profesional, terus responsif, terus apalagi dari awal sampai akhir. Biasanya nih kalau di catering itu sebagai ahli gizi pengalaman pribadi saya tuh dikasih handphone kantor. Di mana handphone kantor itu biasanya untuk berkomunikasi dengan klien. Jadi kita itu kayak nanti klien pesen, kalian nggak mau ini itu biasanya di handphone tersebut. Jadi biasanya tidak campur dengan handphone pribadi saya gitu kan. Nah itu biasanya kita harus melayani kayak kita mengayomi, iya Bu, ada yang bisa dibantu ya gitu-gitulah. Kalau misalnya yang nggak biasa buka dua, ya belajarlah buka dua kalau mau berkecimpung di dunia jasa gitu ya, yang manis-manis lah gitu kan, yang biasa dar der dor
ya manis dikit, iya Bu, ada yang bisa dibantu gitu kan. Hari ini mau pesan apa Bu? Atau hari ini ada yang mau di-cancel Bu makanannya atau apa? Ya manis-manis lah kalau di bidang jasa itu ya. Jadi peningkatan itu merupakan salah satu strategi di pelayanan pelanggan. Memastikan komunikasi yang jelas dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka. Nah, komunikasi ini akan sulit ketika kita punya klien yang agak high ya, maksudnya agak tinggi lah gitu ya. Misalnya pengalaman pribadi saya, tiba-tiba si klien, Mbak, saya nggak mau dikirim ya, saya sedang ada rapat. Nah itu kan harus ada ketentuan, misalnya pengiriman itu, cancelan kiriman itu berapa jam sebelum pengiriman atau berapa di jam berapa itu terakhir. Nah itu komunikasi-komunikasi yang seperti itulah yang harus dibangun dari awal, ya. Menindaklanjuti setelah acara untuk mendapatkan umpan balik dan membangun hubungan jangka panjang. Biasanya nih setelah acara ataupun setelah makanan datang atau misalnya dia ikut program 7 hari. Sehari 2 hari kita follow up. Bu, bagaimana dengan makanannya? Ada yang kurang tidak, Bu? Sudah sesuai dengan selera Ibu atau belum? Atau ada yang mau ditambah, Bu, sebagai masukan dari kami? Nah, itu biasanya salah satu strategi pelayanan terhadap pelanggan. Jadi jangan jutek-jutek kalau di bidang jasa mah nggak laku nanti kita ya. Gitu. Karena pekerjaan kita di bidang jasa, jadi nggak bisa kita kalau jutek gitu kan. Jadi kalau jutek nanti aja lah di rumah gitu kan. Kalau ketika kita berkecimpung di pekerjaan kita harus profesional walaupun mood hati kita, mood pikiran kita lagi kacau. Jadi tapi kita harus tetap senyum. Gitu. Oke. Yang kelima, strategi yang kelima, efisiensi operasional pengolahan dan pengelolaan biaya. Mengoptimalkan biaya, bahan baku dengan pembelian dan dalam jumlah besar atau bernegosiasi. Nah, biasanya kalau harga, kalau pesanannya makin banyak, itu biasanya akan jauh lebih murah. Meminimalkan pemborosan makanan, memanajemenkan tenaga kerja yang efisien, memanfaatkan teknologi seperti software, manajemen marketing untuk otomatis pesanan, inventaris ataupun akuntansi. Nah, biasanya kalau catering udah oke, dia tinggal klik bisa pesan, terus bayar dan lain sebagainya. Terus biasanya customer lah yang menghubungi, biasanya gitu ya. Oke, ini kelima. Mana sih? Yang terakhir, memperluas jangkauan layanan, yaitu jika sudah melayani pernikahan, maka bisa mencoba segmen corporate atau sebaliknya. Mempertimbangkan untuk membuka outlet fisik jika relevan. Jika memang kita biasanya online dan lain sebagainya, tiba-tiba klien minat, Mbak, kenapa nggak ada outletnya aja? Jadi kita bisa konsultasi gizi atau apapun. Nah, itu berarti kan ada masukan ya dari si klien. Nah, itu merupakan satu ide bisnis untuk pengembangan bisnis kita. Oke, itu strategi pengembangan bisnis di dunia catering. Jadi ada 6 strategi yang mungkin bisa kalian jalankan atau kalian berikan masukan ketika nanti kalian di catering. Jadi kalian harus pelajari dulu nih kan 3 hari pertama kalian mempelajari bagaimana si catering itu, prosesnya dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang kurang dan ada yang bisa kalian kasih masukan, mungkin ini salah satu yang bisa kalian jadikan masukan. Sampai strategi, ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut ke salah satu model bisnis, yaitu namanya bisnis model Canva atau yang biasa BMC. Apa sih Bu? Itu adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis. BMC disajikan dalam bentuk visual seperti kanvas lukisan sehingga mudah dipahami dan dikomunikasikan. Alat ini sangat populer di kalangan startup dan perusahaan, baik kalangan besar maupun kecil, karena kemampuannya memetakan elemen-elemen penting bisnis secara terstruktur. Kayak apa sih, Bu? Nah, ini ada 9 elemen kunci dalam bisnis Canva atau BMC. Yang pertama, segmen pelanggan atau customer segment. Contohnya tadi siapa target pelanggan kita, siapa yang akan membeli dan menggunakan produk kita, terus gimana geografi dan lain-lain dari klien kita, sama apakah ada beberapa segmen pelanggan yang berbeda. Sedang yang kedua,
proposisi nilai atau value proposition, yaitu nilai apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda, masalah apa yang dapat Anda pecahkan bagi mereka, kebutuhan apa yang Anda penuhi untuk mereka, terus apa yang membuat produk atau layanan unik dan berbeda dari pesaing. Contohnya misal harga, kualitas, kenyamanan, desain, merek, atau kinerja, atau bahkan program dari catering tersebut. Itu dua. Yang ketiga itu saluran atau channel, yaitu bagaimana Anda menjangkau segmen pelanggan dan menyampaikan proposisinya. Saluran apa yang Anda gunakan untuk komunikasi, contohnya misalnya toko fisik, e-commerce, media sosial, distributor, atau kemitraan. Terus bagaimana saluran-saluran ini terintegrasi? Apakah e-commerce ketika kita pesan di e-commerce terus langsung masuk ke perusahaan, terus si customer tiba-tiba tinggal dapet. Nah, itu kan ada integrasi antara saluran. Yang keempat, hubungan pelanggan. Jadi hubungan apa yang ingin Anda bangun dengan setiap segmen pelanggan? Bagaimana Anda memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan? Contohnya bantuan pribadi, swalayan, komunikasi, atau co-creation. Tujuan meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Yang kelima, arus pendapatan. Terdiri dari bagaimana bisnis Anda akan menghasilkan uang dari posisi nilai yang ditawarkan pada segmen pelanggan, bagaimana pelanggan akan membayar produk Anda. Contohnya menjual produk, biaya langganannya, atau lisensinya, atau paketankah, atau hariankah, atau seperti apa, itu arus pendapatan. Nah, sumber pendapatan apa yang paling signifikan? Itu kalian harus pelajari. Terus sumber daya utama, aset apa yang paling penting dibutuhkan menjalani model bisnis. Contohnya bangunan, terus ada inventaris, merek, karyawan, terus modalnya, kreditnya itu dari mana. Itu bagian dari sumber daya utama. Yang ketujuh, aktivitas utama. Contohnya, kegiatan paling penting yang harus Anda lakukan untuk membuat model bisnis Anda bekerja. Ini termasuk produksi, pemecahan masalah, manajemen platformnya, jaringan pemasarannya bagaimana, dan distribusinya bagaimana. Yang kedelapan, kemitraan. Siapa mitra Anda atau pelanggan kita? Misalnya tadi pemasok bahan makanan, terus bahan bakunya siapa, itu kemitraan. Tujuan untuk mengoptimalkan operasi, mengurangi resiko, atau mengakuisisi sumber daya tertentu. Yang terakhir, struktur biaya. Berapa biaya terbesar yang akan timbul dalam menjalankan bisnis? Biaya apa yang paling penting terkait sumber daya utama dan aktivitas utama? Terus, apakah model bisnis Anda didorong oleh biaya, contoh cost driven atau dorongan oleh value driven? Ini 9 elemen yang bisa kita pelajari. Apa sih Bu manfaatnya menggunakan bisnis model Canva? Pertama, visual dan mudah dipahami. Memudahkan siapa saja untuk memahami model bisnis secara keseluruhan. Faktor fokus dan terstruktur. Membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dan hubungan antara elemen. Tadi kan di awal ya, siapa customer Anda, siapa pelanggan Anda, itu kan sudah dijabarkan di strategi pertama, kalau nggak salah. Terus alat kolaborasi ideal untuk brainstorming dan diskusi tim. Fleksibel dan adaptif dapat digunakan untuk bisnis baru maupun yang sudah ada, serta untuk berbagai jenis industri. Mempercepat interaksi, memungkinkan menguji dan menyesuaikan model bisnis dengan cepat. Ini manfaatnya. Nah, ini ada penerapan BMC. Contohnya, bayangkan sebuah bisnis kedai kopi kecil. Berikut adalah contoh sederhana pengisian BMC-nya. Contoh, customer segmennya mahasiswa, pekerja kantor, terus penduduk lokal di sekitar kedai. Ya kan yang biasanya membutuhkan kedai kopi kan mahasiswa, apalagi kalau dekat kampus ya mahasiswa, pekerja kantoran dan lain sebagainya. Value atau nilai posisinya, kopi yang berkualitas, suasana nyaman pekerja, harga terjangkau, layanan cepat. Jadi nanti coba kalian jawab dengan model BFC catering kalian. Channel, lokasi gedung, kedai fisiknya gimana, media sosialnya bagaimana, aplikasi pesannya bisa antar atau tidak,
Terus customer relationship-nya program loyalty, misalnya udah 10 kali ngopi dapat 1, itu kan namanya program ya. Interaksi personal dengan barista, respon cepat terhadap ulasan. Terus review stripnya itu menjual kopi dan minuman lain, jadi tidak hanya kopi saja, tapi makanan dan menjual minuman ringan lainnya. Care resortnya, baristanya terampil, mesin kopi berkualitas, biji kopi premium, sama lokasi kedainya strategis. Key activitiesnya, meracik kopi, melayani pelanggan, mengolah stok, pemasaran, menjaga kebersihan kedai. Key partnership-nya, pemasok biji kopi, mitranya itu pemasok biji kopi, susu, makanan ringan, platform pesanan antar. Kalau catering kan berarti bahan makanan, terus bahan makanan kering, basah, itu merupakan key partnership-nya. Kos, kos, kos kultur, biaya bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat listrik, biaya pemasaran, biaya perawatan. Nah, itu contoh penerapan di BMC dengan model bisnis model Canva. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih bisa dipahami kan bahasanya? Ibu, aku sudah tidak sanggup. Baru saja saya turun dari KKN. Sudah dihempaskan dengan kepamitraan seperti ini. Yang tadi pagi seharusnya pamungkas, tapi pamungkas nanti sore. Yang tiba-tiba sama Bu Mili harus main catering. Harus review lagi kuliner, kewirausahaan, MIJP. Apalagi itu BMC. Ya kan? Pasti ada otak kalian begitu menjerit-jeritnya. Betul? Atau belum ada yang move on dari KKN kecantol sama staf desa, lurah, atau kecamatan yang belum move on dari desanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kita masih punya 10 menit nih sebelum Bu Eka masuk. Bu, nanti kita di catering ngapain aja sih? Pasti gitu ya. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan ada di tanggal 31. Jadi kita langsung ketemu, akan ada narasumber-narasumber dari rumah sakit, dari mana lagi ya? Dari rumah sakit, ahli gizi catering, pemilik catering yang nantinya akan bercerita. Di sana itu alur kerjanya, alur bisnisnya, terus segala macamnya ngapain aja. Jadi nanti kalian terbayang kalian di sana ngapain. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, saudara? Ibu izin bertanya, Boleh, Kri. Ibu kalau misalkan yang di catering tadi kan kita ini ya yang apa sih? Misalkan klien Oke. satu perusahaan gitu, terus kita masaknya buat orang yang banyak gitu sekaligus. Jadi dalam jumlah yang Iya, besar gitu masaknya. betul. Nah, Betul. kalau misalnya ada klien yang dia itu apa sendiri gitu, perorangan, terus misalkan Nah, ya gitu, yang pemesanannya diet apa segala macam, berarti itu untuk pemasan apa proses produksinya, berarti itu bakal dibedakan gitu Bu sama yang jumlah besar itu. oke. Biasanya begini, Kri. Kita ngomong pengalaman pribadi ya. Biasanya itu catering itu ada berbagai macam program. Ya, ada yang eh, apa sih program yang ditawarkan. Jadi ada yang memang untuk misalnya klien besar, maksudnya untuk satu pabrik bareng dan itu tidak bisa memilih, Kri. Tapi kalau misalnya untuk ada catering yang personal, ya ada catering yang personal itu biasanya Bu teknik masaknya gimana gitu, pengalaman pribadi itu biasanya kalau teknik masaknya yang personal biasanya kan kita memang catering itu harus dan wajib sebenarnya punya siklus menu ya. Jadi kita masak itu by siklus menu. Bu, bagaimana ketika kita menemukan klien personal, misalnya siklus menu kita itu lagi ada ayam, tapi si klien itu nggak doyan ayam, gitu kan ya Kri ya? Ya Kri. Nah, kita tetap mengacu ke siklus menu. Biasanya misalnya ayam teriyaki, tapi si klien nggak suka ayam. Nah, biasanya sebelum deal-dealan kontrak nih, biasanya dealan si klien ke program kita, biasanya kita akan dikasih biodata alergi dia, ketidaksukaan dia, dan lain sebagainya dia. Dan itu makanan kita mengacu pada itu. Gitu. Nah, ketika siklus menu itu datang, ketika siklus menu itu jatuh di yang makanan dia tidak suka, kita ganti.
Bu, masaknya sendiri. Iya, jadi masaknya sendiri. Bukan cuma satu, masa cooknya masak cuma satu. Itu udah kewajiban. Jadi itu sudah ada di kontrak kita. Bu, kalau misalnya nih si klien misalnya tidak masalah dengan sayurannya gitu, misalnya capcay. Si klien tidak masalah Bu dengan capcaynya, tapi si klien itu tidak suka dengan sayuran brokolinya. Biasanya di capcay ada brokoli kan? Tugas kita lah yang meretelin itu brokoli dari si capcay. Gitu. Jadi misalnya capcaynya tetap. Nah, pas saat kita packing, itu si klien tersebut nggak pakai si brokolinya. Gimana tuh caranya kita? Ya, kita menetelin tuh satu-satu buat si itu. Nah, makanya itu dia kenapa tadi ada label. Ya, ada label tuh. Nah, mengacu di label tersebut. Gitu, Jikri. Ih, Bu, ribet kali ya. Iya. Gitu. Kalau itu cateringnya kita bekerja di catering yang personal. Gitu. Karena mahal catering personal tuh. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Jangan lupa, berarti kalian harus bawa APD lengkap ya. Selain memang baju yang PKL tersebut, jangan lupa bawa baju dapurnya, celemeknya, dan lain sebagainya. Nah, Bu, apalagi yang harus dipersiapkan? Nah, itulah nanti tanggal 31 kita diskusi bersama narasumber untuk apa yang harus kalian persiapkan di rumah sakit, di catering, seperti itu. Kalau di puskesmas nanti ada sendiri, oke? Ada lagi? Udah ya, lo pada jangan kemana-mana. Jangan pada, Bu, saya mau healing dulu ya, Bu, ya, sampai hari Minggu. Oh, nggak ada. Ya, kalau misalnya healing, ngejeger gitu ya, di jalan, kita nggak tahu jawab. Oke? Ya, tolonglah. Diem dulu sampai tahun depan. Ya, diem dulu sampai Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Habis Mei terserah deh. Oke, cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya, healing-healing dikit ke KCP boleh deh. KCP, Resinda, mana lagi tuh? Grand Outlet boleh lah. Cuci mata doang tapi ya. Jangan nguras dompet. Karena di lapangan akan menguras lagi, lebih nguras lagi dari KKN. Oke? Kalau KKN bisa patungan, rumah sakit, dan lainnya tidak bisa patungan. Oke? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Nanti materi saya berikan lah ya. Saya berikan ke grup aja deh, ke grup besar supaya nanti kalian bisa pelajari untuk pretest post test di tanggal 31. Oke, 4 menit lagi ada pertanyaan sampai sini? Sudah mulai terbayang ya kalian akan seperti apa nanti di dua tempat itu karena kan sweet ya.